Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Nityanto Yuda. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pelaku bisnis yang mempunyai usaha di pembuatan bakso. Tapi bukan bakso sembarang bakso, tapi bakso yang sehat. Seperti apa itu? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Farida, pemilik dan pengelola dari Ketozen. Halo, apa kabar Mbak Farida? Halo Mas Yudo. Apa kabar? So remarkable. Sudah lama kita nggak ketemu ya Mbak ya? Ih, kangen sama Mas Yudo. Hampir lebih setahun lebih kayaknya ya. Lebih lah Mas. Wah, tapi kayaknya bisnisnya makin moncer aja ini. Berkat Mas Yudo. Tidak. Siapa dulu dong mentornya? Oke Mbak Ida, ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman juga yang tahu nanti ini ada beberapa produk-produk dari Mbak Farida Ketozen. Jadi ada 23 sebetulnya ya. Saya belum bawa ini rendang kita yang paling top market. Ada rendang, ada bakso, ada tahu bakso, meatball ada steak. meatball steak, dan semuanya itu adalah keto. Apa itu nanti keto saya jelas. Saya nanti akan nanya dengan Mbak Ida. Tapi sebelumnya saya akan nanya dulu atau ngobrol-ngobrol perkenalan dulu dong dengan Mbak Farida nih. Who's-who-nya gitu yang berada di balik Ketozen ini. Oke, halo Mbak Farida. Gimana ceritanya kok bisa atau mungkin asal muasalnya sejarahnya bagaimana sehingga nanti Mbak Farida bisa masuk ke bisnis karena kalau saya nggak salah ini pivot untuk Mbak Farida gitu, Mbak Farida ya. Oke, gimana mungkin? Intinya aku 20 tahun di Jakarta, aku profesional, pernah jadi trainer, lebih pada bekerja di sebuah tempat, kemudian jadi karyawan. Ya walaupun manajer dan direktur sih gitu kan. Aku nggak pernah bawa proposal tapi orang selalu minta aku bantu. Nah, ada titik balik kira-kira tahun 2011 lah titik balik yang aku ngerasa kok aku capek ya hidup dari meeting ke meeting, lobby ke lobby gitu kan, karena aku manajer marketing gitu. Terus akhirnya aku ngerasa ada titik yang aku udah pengen berhenti dari semua dunia bisnis gitu loh. Nah, akhirnya aku tinggalkan itu semua, resign. Berapa lama bekerja kalau dia? More than 20 years ya. 15 tahunan lah ya. 15 tahunan ya. Akhirnya aku cabut dari itu. Sebelumnya sih juga jadi aktivis LSM sih gitu loh. Demo-demo di UI juga ngerasa. Di Bundaran HI sih ngerasain. Anti utang luar negeri dulu. Gitu ya. Nah, terus akhirnya aku resign. Aku merasa aku pengen dapat the new life. Jadi aku hijrah ke sebuah pondok pesantren tradisional banget. Itu di Jawa Timur. Oh, jadi dari Jakarta ke Jawa Timur? Jawa Timur. Ya itu pokoknya panjang ceritanya. Intinya aku belajar untuk noto hidup yang sebenarnya lah gitu. Jadi nggak sibuk dengan jam 5 pagi keluar Jakarta atau sendiri kan. Jam 5 pagi pulang jam 11 malam. Gitu loh. Jadi kok kayaknya duit sih maaf gaji ya gede ya, puluhan juta ya. 25-30 juta zaman itu 2011 mah gede banget gitu loh. Nah, dan kemudian ketika aku udah balik itu, aku dititahkanlah sama guruku, kiaiku di pondok pesantren tuh, udah panjenengan wis metu-metu suka pondok. Lah penak kan zikir-zikir penak loh. Tentrem atine wis gak mikir dikejar-kejar target tuh Mas. Iya, kalau kita namanya bisnis kan target. Ukurannya kan bukan target. Bulan ini nutup belum? Ini udah untung belum? Pusing. Nah, terus kata kiaiku gini, "Udah kamu keluar dari pondok pesantren." Lah saya tuh sudah enak Romo gitu. Ndak masih produktif panjenengan metu belum waktunya tinggal di masjid itu enak loh Romo zikir wes enggak saiki jenenge iki zikir suluk rame wae ngono suluk kembali ke dunia kira-kira begitu. Nah tapi saya nggak pengen kerja wes nggak usah kerja terus ngapain berkhidmat mawon. Apa itu tulung wong wae rasa njaluk gaji rasa njaluk angka. Jadi ilmu-ilmu bisnis yang dulu tuh saya ngasih training sehari 15 juta dibayar. Ya wis aku nolong. Mbak, ini tolong bantu perusahaan saya tolong didiagnosa ini zaman dulu loh. Sebelum 11 tahun zikir ini masih hilang kabeh ilmu. Terus, Mbak tolong ini aku mau ditagih debt collector apa wae panggilan. Pokoknya multi panggilan sampai misalnya Mbak aku temenin bayar utang yuk kancani. Kayak gitu. Nah,
titik balik itu kemudian aku hidup banyu mili, wis tenang artinya apa? Terakhir aku ngabdi tinggal di Thailand, sebuah pondok pesantren yang aku ngabdi Di bantu. Thailand? Di Thailand, hampir 1 tahun. 1 tahun. Dekat namanya Phang Nga, itu 1 jam dari Phuket lah. Oke. Aku ngabdi sana. Jadi aku hidup yang aku nyaman banget, aku nggak dibayar, tapi aku hidup gitu loh. Untung nggak jadi biksu gitu ya. Kalau di sana kan jadi biksu. Iya. Nah itu terus pulang dari Thailand, terus teman-teman itu pada gini, teman-teman alumni Stiper, yuk kita buat sesuatu dong, apa gitu yang bisa memberikan kontribusi ekonomi masyarakat. Kan, terus mereka teman-teman ini termasuk saya juga concern terhadap makanan sehat waktu itu. Terus yaudah kita mulai dari yang sederhana, sudah wes toh. Apa itu dari bakso? Aku mumet tadinya bukan saya yang diamanahkan tadinya gitu. Jadi ini termasuk saya, pemilik ini termasuk saya. Terus teman-teman harus ada orang yang dapat alas pengurusan ini. Ada yang merintis dan in charge. Nah itu akhirnya kemudian keluarlah namaku. Teman-teman minta aku yang merintis ini. Untuk menjalankan ini. Wes pokoknya sakarepmu nek bangkrut rapopo jarine ngono. Oh enak men. Lo enak men. Tapi aku kan bukan orang yang apa ya? Iya, terus aku merasa menyerah kemudian. Dan aku merasa itu amanat. Amanat itu bukan asa penake dhewe. Nah, itulah aku merintis 2017. Tapi waktu itu masih bakso saja ya? Belum sudah ada keto-ketoan gitu. Bakso sehat. Jadi sudah nggak pakai micin, nggak pakai macam-macam. Nah, itu sebetulnya resepnya dari salah satu dari tim kami sebetulnya awalnya. Nah, hanya 2017 itu juga saya sudah melakukan pola lifestyle keto. Keto. Apa itu Mbak? Keto. Soalnya tadi kan saya sudah memperkenalkan apa itu, makhluk apa itu? Keto itu dari hormon keton. Dari hormon tubuh kita itu ada 2 hormon untuk metabolisme, hormon keton sama hormon insulin. Kita udah biasa lah ya kalau dengar insulin tuh udah biasa banget. Biasa untuk gula. Untuk gula. Jadi orang dapat energi dari metabolisme gula yang masuk dirubah oleh insulin. Gitu loh kan. Insulin itu nanti menetralkan darahnya supaya dia tidak tinggi. Nah kabar buruknya adalah kita dengar kabar terakhir kecepatan penyakit penderita diabetes 700%. Percepatan penderita penyakit diabetes. Itu disebut dengan metabolic syndrome. Karena diabetes itu disebut dengan mother of disease. Kalau sudah sekali diabetes, kena itu premennya bisa kemana-mana. Ya, dan orang biasanya merasa tenang karena kan ada insulin tuh mau makan suntik atau obat metformin, dan saya saat itu kena diabetes, gula udah 400. Sebelum itu saya bolak-balik rumah sakit juga karena kena diabetes. Pokoknya harus mau kontrol, harus bukan hanya itu, komplikasi ke tumor. Kalau sudah kena diabetes, nanti lama-lama minum obat kenanya ginjal biasanya kan. Ginjal adalah cuci darah, kalau nggak liver terus ke jantung. Keluarga saya, ibu seadik-adiknya, bapak seadik-adiknya, pokoknya turunan itu keluarga besar saya itu diabetes jantung. Wah, keluarga pabrik gula. Pabrik gula diabetes jantung. Nah, saya dulu pinginnya gini, aku nggak pengen, walaupun itu turunan, aku nggak pengen diabetes. Dan ketika aku kena, dokter bilang Anda sekarang sudah diabetes itu kayak seperti ada batu besar yang nimpa kepalaku. Ini takdirku gitu. Finally it's coming gitu. Aku kena gitu. So aku bilang ini, dok, apakah saya bisa sembuh? Ketawa aja dokternya. Kata dokter ya kalau sudah diabetes itu ya ndak bisa sembuh lagi. Artinya jenengan itu kalau sudah kena begini 400 itu fungsi pankreas sudah tinggal 50%. I see. Sudah minum sebelum dan sesudah minum metformin obat-obat itu. Terus saya kan ngeyelan gitu ngomongnya gini. Tuhan itu kan kasih penyakit pasti ada obatnya. Apa masa harus seumur hidup? Itu dokter-dokter tuh ketawa itu. Saya ingat di RSUD itu ketawa di Caruban. Dokter itu pakai penelitian kalau sudah kena diabetes ya nggak akan sembuh. Karena selama ini memang selalu begitu, paradigmanya begitu. Dan saya minta sama Allah, saya nggak pernah kalau sakit karena saya di pesantren kan kalau dapat penyakit itu katanya artinya itu adalah rahmat kalau penyakit itu. Jadi nggak pernah saya minta sembuh. Oh ini penghapus dosa dan sebagainya. Tapi ketika diabetes saya bolak-balik masuk rumah sakit karena saya orang juga sendirian kan. Masuk rumah sakit dewe, keluar dewe, nanti operasi lagi gitu kan. Saya berpikir bahwa saya tidak ingin tua yang dirawat orang di kursi roda. Siapa? Aku harus nyusahin orang. Aku nggak mau.
Dan aku suatu hari minta betul, ya Allah berikan aku obat yang aku nggak ada mudorotnya, yang nggak perlu tergantung obat. Itulah kemudian aku dipertemukan dengan ketofastosis. Ketofastosis. Dari keto Indonesia, foundernya ada di Indonesia. Ini sebuah lifestyle, jadi bukan obat. Ketika orang melakukan protokol ini, seumur hidup Pasti, insya Allah dia lepas dari ketergantungan obat, asalkan ikut protokol. Jadi ternyata setelah saya pelajari itu, ternyata di Indonesia sekarang ada 1 juta orang loh kayak aku nih. Kabar bagusnya begitu. Dan artis-artis sudah banyak Artinya, juga. tadi yang penyakit-penyakit Mbak Ida itu dari yang sudah lama dilakukan itu Normal sekarang semuanya. Really? Aku normal. Diabetesku sekarang gulaku di bawah 100. Orang yang kayak aku ini yang udah ketofastosis itu, orang bilang KM itu mereka they get the new life. Yang jantung, sumbatan udah masuk ICU dan sebagainya, apalagi kondisi sekarang metabolic syndrome. Mereka menjadi hidup. Ada sehat, ada harga memang yang harus kita lakukan itu. Tetapi memang apa boleh buat gitu. Lebih baik daripada Anda gunakan itu untuk Beli obat, rumah sakit, iya. Lebih baik makanan yang enak, benar-benar enak dan sehat.